Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Kali ini saya masih mau membahas soal Timnas U20 yang harus tersingkir dari Piala Asia U20 setelah mengalami kekalahan 2 kali beruntun dari Iran 3-0 dan dari Uzbekistan 3-1. Ya, ini merupakan hasil yang sangat buruk untuk Timnas U20 di eranya Coach Indra Syafri. Ya, jadi ya hasil ini membuat timnas Indonesia ya tidak bisa melanjutkan ke babak knockout. Walaupun kita menang dengan skor 10-0 atau 15-0 lawan Yaman, ya itu pun kalau kita menang. Ya kita tidak bisa lolos ke babak berikutnya. Yang pertama, kita selisih golnya jauh sekali. Kita kemasukan 6 dan baru memasukkan 1, ya jadi minus 5. Kemudian untuk poin pun kita masih 0. Nah, sekarang kita ada di peringkat 3. Ya, kita bisa lolos ke babak berikutnya dengan syarat 2 negara yang ada di atas kita mengundurkan diri. Tapi itu kan mustahil, ya. Tapi teman-teman, dengan hasil ini menurut saya PSSI jangan sampai menutup mata. Karena dari hasil ini harusnya Coach Indra Syafri dievaluasi besar-besaran. Ya, bukan hanya Coach Indra Syafri, tapi semua staf kepelatihannya dia harus dievaluasi supaya ada regenerasi, tidak hanya di pemain tapi untuk pelatih pun harus diregenerasi, artinya harus diganti, ya kan? Karena hasil buruk ini sangat ya tidak bagus sekali untuk keberlangsungan timnas U20. Nah, di sini kita lihat apakah PSSI mampu untuk mengambil tindakan yang lebih jauh atau hanya sekedar omon-omon atau hanya berani sama STY saja. Ya kan, kalau kita lihat tindakan mereka ke STY itu kan luar biasa. Mereka mengganti STY di tengah-tengah di mana STY masih mendukangi timnas untuk kualifikasi Piala Dunia. Nah, Indra Syafri bukan hanya kualifikasi tapi terjun langsung ke Piala Asia U20. Nah, dari uji coba kita itu memang hasilnya sudah kelihatan bahwa sepertinya kita tidak akan berbicara banyak di Piala Asia U20. Cuma kita mencoba untuk berpikir positif. Kalau timnas U20 nanti ketika terjun ke ajang resmi itu bisa berbicara banyak. Karena di 2 pertandingan di Mandiri Challenge Series kemarin di Sidoarjo, itu kan kita 2 kali kalah. Lawan negara Timur Tengah juga, yang notabene permainannya sama dengan lawan-lawan kita, Iran dan Uzbekistan. Dan Yaman nanti. Nah, kita cuma menang sekali lawan India. Itu pun India, mereka tidak menurunkan U20-nya, tapi mereka menurunkan U17 dan 18. Secara postur, secara pengalaman bermain ya mereka kalah. Karena kebanyakan pemain-pemain kita yang bermain di U20 itu kan mereka bermain di Liga 1 dan beberapa yang abroad keluar. Nah, turunlah mereka ke Piala Asia. Nah, kita berpikir ada perubahan strategi. Karena semenjak 2 kali kalah dan hanya sekali menang, Coach Indra Syafri bilang strateginya dia itu masih disimpan untuk bermain di Piala Asia karena takutnya mudah terbaca oleh lawan atau calon-calon lawannya timnas U20. Tapi kita lihat di 2 pertandingan di grup C ini lawan Iran dan lawan Uzbekistan kita tidak bisa berbicara banyak, justru kita dibantai habis-habisan. Nah, menurut saya PSSI harus segera mengambil tindakan karena menurut saya ini ya tidak hanya sekedar kalah tapi memang mainnya juga jelek dan ya strateginya tidak berjalan dengan sempurna. Nah, kita kalah dengan bola-bola atas. Nah, dari 6 gol nyaris 5 diantaranya itu melalui bola-bola atas dan hanya 1 ya dari open play, teman-teman. Maksudnya semua juga open play tapi 1 saja dari tendangan kaki. Selebihnya itu mereka bola-bola atas, ya kan. Termasuk bicycle kick dari Iran kemarin. Itu dari bola-bola atas. Nah, saya pikir di sini harusnya ada antisipasi, harus ada arahan dari tim kepelatihan. Masa sih kita tidak belajar dari pengalaman waktu lawan Iran? Kita kebobolan 3 gol tanpa balas, itu semua melalui bola-bola atas, bola-bola umpan silang. Nah, lawan Uzbekistan tadi malam, kita juga dibobol dengan hal yang sama lewat umpan-umpan bola atas. Nah, kita itu sempat memberi ancaman juga lewat golnya Jens Raven. Saya berpikir, rupanya mereka bermain lebih bagus. Memang terbukti, kita harus mengakui bahwa mereka memang betul bermain lebih bagus di babak pertama, tapi memasuki babak kedua justru mereka mainnya amburadul. Nah, di babak pertama kita berani pegang bola, berani menusuk, kita berani untuk mengancam pertahanannya Uzbekistan. Terbukti Uzbekistan itu kewalahan dengan Jens Raven sama Marcelinus Amaola. Kewalahan mereka. Kita punya belakang juga rapi. Mereka punya striker tuh hanya coba-coba shooting dari luar kotak penalti. Nah, sampai kita dapat gol 1 sama itu, walaupun kita kebobolan duluan. Nah, masuk babak kedua saya pikir ada perubahan strategi untuk menambah daya gedor
atau mengantisipasi bola-bola atas, lah sama saja. Nah ini teman-teman, ini kita timnas U20 ini sudah training centernya itu jauh, itu sekitar 5-6 bulan saja, tapi ini hampir setahun. Dan itu bukan di luar negeri, di dalam negeri, tapi di luar negeri. Ada di Jepang, Korea, kita pernah TC juga atau berkunjung ke markasnya Como FC di Italia, kemudian kita ikut mini turnamen di Prancis, ya kan. Kemudian kembali ke Indonesia juga masih TC lagi di Bali. Kemudian yang terakhir ada Mandiri Challenge Series. Harusnya dari TC ini ya itu banyak pengalaman. Maksud saya strateginya sudah harus matang. Jadi tidak tergesa-gesa atau tidak menjadi bahan bulan-bulanannya negara-negara calon lawan kita atau lawan kita di Piala Asia U20 ini. Justru kita menjadi negara yang menjadi lumbung gol sekarang. Nah, apakah PSSI berani? Menurut saya harusnya berani, karena ini hasil yang sangat-sangat buruk. Jangan sampai PSSI pilih kasih, pelin-pelan, omon-omon saja, hanya evaluasi tapi ujung-ujungnya tidak dipecat. Karena semua pandit, semua pengamat menyuarakan hal yang sama, bahwa Indra Syafri harus segera dipecat dan dievaluasi dan dipecat, begitu kan. Nah ini apakah permasalahannya ada di ruang ganti atau ada dinamika di locker room lagi, atau masalah bahasa atau komunikasi, ya kita tidak tahu. Tapi menurut saya kalau bahasa sih tidak mungkin, karena ini menggunakan bahasa Indonesia, iya kan. Ya itu pun pemain-pemain diasporanya cuma 2, Jens Raven sama Welber Jardim. Tidak lebih dari itu. Selebihnya kan pemain-pemain lokal kita yang bermain di Liga 1. Nah, jadi menurut saya kalau kita membandingkan dengan eranya STY, menurut saya jauh lebih bagus eranya STY. STY itu tanpa pemain diaspora loh. Bahkan strikernya kita waktu itu Hoki Caraka. Dan waktu itu kita hanya kalah selisih gol dari Irak yang ada di posisi kedua. Kita poinnya sama 4 poin dengan yang ada di runner up waktu itu. Jadi kalau kita mau melihat perbandingannya, saya pikir lebih bagus di eranya STY. Tapi sudahlah, STY sudah tidak melatih timnas Indonesia lagi. Kita hanya bisa membanding-bandingkan saja. Nah, semoga di sini tidak ada alasan lagi soal postur tubuh. Karena di pertandingan awal ketika kalah, itu kan ada yang dikambing hitamkan postur tubuh pemain. Postur tubuh menjadi kambing hitam untuk disalahkan. Nah, kemudian kalah lawan Uzbekistan, ya banyak yang menyuarakan Indra Syafri harus segera diganti. Untuk level ASEAN, Indra Syafri jauh lebih bagus. Dia memang raja untuk ASEAN, untuk kelompok umur. Tapi untuk level yang lebih tinggi, khususnya di level Asia, dia tidak mampu, dia tidak bisa. Belum bisa ke sana. Karena ya berulang-ulang kali sih, beberapa kali Coach Indra dipercayakan untuk ke level yang lebih tinggi, ya hasilnya nihil. Hasilnya tetap ya kita tidak bisa berbicara banyak di sana. Apalagi di Piala Asia U20 2025 ini sama sekali kita 0 poin sejauh ini. Ya, harapannya kita sih jangan 0 poin lawan Yaman juga. Harusnya kita bisa 3 poin lah. Karena kita sudah kehilangan 6 poin atau 4 poin setidaknya. Harusnya lawan Yaman kita bisa menang 1-0 lah. Jangan kalah terus dong. Kita maunya timnas U20 menang juga. Kalau sampai kalah terus ya patut dipertanyakan bagaimana sih strateginya. Apa sih gunanya mereka jalan-jalan ke luar negeri setiap saat mereka ada di luar negeri, berbulan-bulan mereka ada di luar negeri. TC-nya di luar negeri mewah-mewah. Itu untuk apa? Apakah hanya untuk menghabiskan uang semata, lalu strateginya tidak ada, atau seperti apa? Ya, kalau menurut saya, kalau misalkan Indra Syafri tidak dipecat, ya dia harus berbesar hati, mau mengundurkan diri dan mengakui bahwa dia yang harus bertanggung jawab dengan kekalahan timnas. Ya harusnya seperti itu. Dia yang harus bertanggung jawab dengan kekalahan timnas. Tidak mungkin kan dia menyalahkan stafnya atau menyalahkan pemain-pemainnya. Saya sih tidak berharap begitu ya. Dia menyalahkan pemain atau menyalahkan yang lainnya. Saya sih berharap dia yang mengakui kekalahan timnas dan berbesar hatilah untuk mengundurkan diri dari kursi kepelatihan. Nah, itu harapannya kita semua. Dan ya semoga PSSI bisa buka mata juga melihat ini, bahwa ya ada pelatih-pelatih lain yang lebih bagus yang harusnya bisa menggantikan posisinya Coach Indra di timnas U20 ini. Ya kalau kita lihat memang secara permainan tidak ada perkembangan dari mulai kita uji coba sampai kemarin turun langsung ke ajang resmi. Nah, kalau tadi malam kita bermain bagusnya cuma di babak pertama. Dan kita harus akui itu. Hanya bermain bagus di babak pertama. Selebihnya kita kacau amburadul. Jadi kita mau bicara apa? Kita hanya ya melihat mereka bermain di babak pertama itu bagus, berani pegang bola, berani umpan dari kaki ke kaki, berani buka ruang, berani menusuk, akselerasi, berani. Dari babak kedua kita tidak lihat itu dan kita dihukum.
dengan 2 gol tambahan. Ya, semoga untuk timnas U20 mereka cepat ya berbenah, tetap berbesar hati. Mereka harus pulang lebih dulu ke Indonesia dari grup C, dan ya semoga mereka bisa keep fight lagi lawan Yaman dan ya bisa menang lah setidaknya. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you.